adab dalam beribadah. Jadi jika tidak langsung menuju ke Ramadan, maka jangan pernah ditinggalkan, jangan pernah putus selama 1 bulan penuh. Kemudian dalam setiap tahunnya juga Allah Subhanahu wa taala berikan momentum, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyadhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wa qala Nabi sallam, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Apa kabar thalib-thalibah sekalian? Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat kerenan rahmat dan hidayahnya telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap muka, ya, walaupun dalam kondisi online, ya. Salawat dan salam senantiasa kita panjatkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Anak-anak sekalian, seperti kita ketahui saat ini kita sudah berada pada era informasi. Perubahan di dunia ini terasa begitu lebih cepat dari era-era sebelumnya. Kejadian di satu daerah, di satu belahan dunia yang lain, bisa diketahui pada dunia yang lain, pada belahan dunia yang lain, dengan begitu cepat dalam waktu kurang dari 24 jam. Sejatinya, di era informasi ini, nilai-nilai Islam yang telah Allah berikan kepada kita melalui risalah Nabi SAW hendaknya semakin kita pegang teguh, kita pegang erat, sehingga membawa kebaikan bagi kita semua. Di era informasi ini sudah kita maklumi bersama, ya. Pola interaksi sosial juga berubah. Kita semakin familiar, kita semakin terbiasa dengan sosial media. Dan bahkan subhanallah, ya, pembelajaran juga sudah berubah. Dibarengi dengan masa pandemi ini, ya, pembelajaran secara online juga semakin berkembang. Yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan, interaksi pembelajaran bisa menjadi online, bisa menjadi tanpa jarak. Dalam kegiatan sosial media, ya, nilai-nilai yang berlaku yang adalah nilai-nilai Islami yang sejatinya bisa kita ketahui dan kita pahami dengan baik. Tadi di Quran surat Al-Hujurat, Allah SWT berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang-orang fasik membawa satu berita, fatabayyanu, maka periksalah dengan teliti. Ini sikap pertama bagi seorang muslim yang harus diambil dan ditegakkan ketika menerima satu informasi. Fatabayyanu, telitilah, periksalah dengan teliti. Agar kamu tidak menimpakan satu musibah pada satu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Karena subhanallah, ya, akibat atau sikap yang diambil dari informasi yang berkembang bisa menjadi, ya, dua hal, ya.
bisa membawa kebaikan dan bisa membawa keburukan. Agar sikap yang diambil atau pencikapan terhadap informasi yang ada ini baik, selalu baik, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah fatabayanu, periksalah dengan teliti. Ada konfirmasi yang pertama, yang kedua verifikasi, seperti itu. Selanjutnya secara umum ya, nilai-nilai yang terkandung dalam Quran Surat Al-Hujurat ini ya, yang bisa kita kembangkan dalam aktivitas sosial media kita ya. Yang pertama, satu ya, menjauhi kebanyakan prasangka. Jadi tetap ya, yang perlu dilakukan ya, setelah diperiksa dengan teliti ya, kita harus menjauhi prasangka ya, atau dugaan-dugaan, atau dalam bahasa Arabnya itu zon ya. Karena tadi di Quran Surah Al-Hujurat disampaikan sebagian besar dari prasangka itu adalah dosa ya, kita harus menjauhi ini. Yang kedua, jangan mencari-cari kesalahan. Kita tidak dibenarkan ya, apalagi menggunakan sosial media hanya untuk mencari-cari kesalahan pihak lain. Yang ketiga, jangan mengolok-olok, mengejek, ya, memberi gelaran-gelaran yang buruk. Ya, walaupun lewat sosial media, walaupun tidak langsung ya, hindari itu. Ya. Yang ketiga, jangan menggunjing, ya, atau dalam bahasa gaulnya gosip, no gossip ya. Apalagi menggunakan sosial media, bisa juga diperoleh gambarnya, bisa diperoleh rekaman videonya, lalu dikembangkan gosip-gosip yang tidak ada manfaatnya. Itu termasuk ke dalam menggunjing ya. Yang kelima, itu jangan mencela ya. Sedapat mungkin ya, baik di dunia nyata maupun di dunia maya lewat sosial media, hindari celaan pada orang lain, apalagi kepada kebaikan-kebaikan yang diberikan kepada kita. Yang ketujuh, harus mendamaikan. Nilai-nilai kedamaian dan ketentraman, ya, baik dalam dunia maya, apalagi lewat dunia maya, ya, dunia nyata, dunia nyata dan dunia maya, harus menjadi misi visi kita. Sosial media hanyalah sarana. Nilai-nilai yang dikedepankan tetaplah kebaikan itu. Kemudian ya, yang terakhir harus bersikap adil. Kita tidak bisa bersifat zalim ya. Baik dunia maya maupun dunia nyata itu ya, harus dijaga. Berikutnya secara khusus ya, mengenai komunikasi di media sosial ini ya, kita bisa simak arahan dari Ustadz kita ya, Ustadz Sofyan Baswedan. Hal-hal yang harus diperhatikan di komunikasi dalam media sosial ya, itu yang pertama, kita harus bisa menilai dengan siapa ya, lawan komunikasi kita ini ya. Apakah dia mahram atau bukan ya. Tetap berlaku ya ketentuan-ketentuan syar'inya. Kemudian yang kedua, mengenai diksi, pilihan kata yang diambil ya. Kita harus bisa memperhatikan ya, latar belakang kita ya, atau lawan komunikasi kita ya. Latar belakangnya itu bisa mulai dari lawan jenisnya ya, atau jenis kelaminnya ya. Kemudian yang kedua, latar belakang budaya ya. Kemudian latar belakang sosial ekonomi tentunya. Sehingga pilihan kata yang diambil tepat gitu, tidak menimbulkan
interpretasi yang lainnya atau bahkan menjadi kesalahpahaman ya. Nauzubillah min dzalik, summa nauzubillah min dzalik. Yang ketiga, jangan share berita ya tentang amal soleh kita yang kesannya itu malah riya. Nauzubillah min dzalik, summa nauzubillah min dzalik. Ya. Kita harus bisa mengemas ya, kalau misalnya itu kebaikan yang ingin kita share ya, atau amal soleh, kontennya harus didesain sedemikian rupa agar tidak terkesan riya, sehingga akan kita peroleh respon positif itu dari konten-konten yang kita sebarkan di sosial media itu. Selain respon positif, juga dapat dipahami dengan baik ya pesan-pesan kebaikan itu. Kemudian yang keempat, jangan berlebihan dalam berkomunikasi di sosial media ini. Landasan kita adalah kebutuhan kita ya. Kalau tidak ada keperluannya atau tidak dibutuhkan sama sekali, ya sudah, kita tidak perlu menggunakan sosial media. Kalau menggunakan sosial media tadi harus dipilah informasinya apa, lalu desain kontennya juga harus dengan baik agar pesan yang disampaikan bisa diterima dengan baik, bisa dipahami dengan baik, seperti itu. Kemudian hati-hati ya ketika ingin meng-share atau menyebarkan foto. Ketentuan syar'i tetap berlaku ya, seperti tertutupnya aurat ya. Kemudian foto-foto yang dipilih juga foto-foto yang tidak menimbulkan ya, apalagi yang kedelapan ya, mengenai penyebaran informasi dan berita. Kita harus dapat memilah dengan teliti tadi ya, anjuran Al-Quran, informasi atau berita yang ingin kita sebarkan. Pertama, kita harus bisa memeriksa satu, sumbernya. Sumbernya valid atau tidak valid ya. Dikeluarkan oleh lembaga yang resmi atau bukan, dikeluarkan oleh individu yang kompeten atau bukan ya. Yang kedua, setelah memeriksa, memilah sumbernya, adalah memeriksa dan memilah isinya atau konten ya, konten informasi atau konten media yang ingin kita sebarkan. Harus bisa diberikan penilaian terhadap konten berita atau konten informasi atau konten media yang ingin disebarkan itu. Pertama, ya, baik buruknya. Ya. Yang kedua, ya, manfaat dan mudaratnya. Pilih, ini konten informasinya bermanfaat atau tidak. Gitu. Kalau ada manfaatnya, ada mudaratnya, ditimbang lagi lebih banyak mana antara manfaat dan mudaratnya. Kalau manfaatnya lebih besar, ya, masuk, ya mungkin bisa disebarkan. Tapi kalau mudaratnya lebih besar, sebaiknya tidak disebarkan. Ya. Seperti itu. Yang ketiga, dampak atau pengaruh ketika informasi atau konten media itu disebarkan. Akan berdampak positif atau baik tidak gitu. Kalau tidak ya sudah, sebenarnya jangan. Semua adab ini sejatinya bisa memunculkan atau menjadikan kita bijaksana dalam bermedia sosial. Secara umum tadi ya, aturan-aturan yang harus diperhatikan adalah ketentuan syar'i. Ya. Yang tentunya semuanya ini termaktub di dalam Quran surat Al-Hujurat ya. Mulai tadi ya, menjauhi prasangka, kemudian tidak mencari-cari kesalahan,
tidak mengolok-olok, tidak menggunjing, tidak mencela, ya, Masya Allah. Tidak memberi gelar yang buruk. Ya. Kemudian harus mendamaikan. Yang berikutnya harus ada tabayun, harus ada konfirmasi, harus ada check and balances, ya. Dan juga tadi ya harus bersikap adil. Itu semua termaktub di Quran surat Al-Hujurat, ya, mengenai panduan bersosialisasi, ya, secara Islami. Di bagian yang lainnya, ya, pada akhlak kita dalam sosial media tadi, ya, ya secara umum kita harus bisa memilah, ya. Dalam ini konteksnya adalah memeriksa, ya, tabayun itu, ya, memeriksa dengan teliti, dengan benar dan baik, gitu, ya. Informasi yang sudah sedemikian rupa menjadi arus, gitu. Harus hati-hati, gitu. Ya, Masya Allah, ya. Sejatinya sosial media ini memberikan kemaslahatan, ya, kemanfaatan yang besar, yang baik bagi kita, ya. Jangan sebaliknya, ya. Sampai ada ungkapannya itu, bad news is good news, ya. Berita buruknya jadi berita baiknya. Nah, ini yang nggak boleh, ya. Jadi ketika kita sudah tadi mengedepankan akhlak Islami, ya, yang tercantum dalam Quran surat Al-Hujurat, Masya Allah, ya, nanti kita akan bisa memberdayakan sosial media ini, ya, untuk kebaikan, untuk dakwah, untuk kemaslahatan bersama, ya. Jadi dengan kata lain, ya, dalam bersosial media ini tetap berlaku, ya, nilai-nilai Islami itu, ya. Apa itu? Ya, tadi hindari kita melakukan ghibah, fitnah, ya, namimah. Ghibah itu, ya, tadi membicarakan keburukan-keburukan, ya. Namimah itu mengadu domba dan menyebarkan permusuhan, nggak boleh, ya. Kemudian yang kedua, hindari bullying, ujaran kebencian dan permusuhan berdasarkan suku, ras, atau antar golongan, ya, atau antar agama, nggak boleh. Kita harus bisa memilih, ya, konten-konten media yang ingin kita sebarkan. Bisa menilai konten-konten media yang kita terima, yang kita sebarkan, ya. Kalau tidak ada manfaatnya, kalau mudaratnya lebih besar, sebaiknya di-delete, ditinggalkan. Tidak usah dikonsumsi, tidak usah juga untuk disebarkan. Kemudian sedapat mungkin kita menghindari hoax, ya, istilahnya tuh. Apalagi kita sampai ikut menyebarkannya, nauzubillah min dzalik, nggak boleh, ya. Kemudian hindari, ya, menyebarkan materi tadi yang berisi nauzubillah min dzalik, ya, nauzubillah min dzalik, yang berisi pornografi, ya, kemaksiatan dan segala yang terlarang secara syar'i. Dan tetap, ya, ketika ada konten yang secara nilai syar'i itu benar, ya, misalnya, tapi tidak sesuai dengan tempat dan waktunya, nah, kita juga harus bisa memilih, ya. Tidak serta-merta juga kita jadi, ya, terkesan liar, gitu loh. Tidak mensortir dengan teliti, ya, konten-konten sosial media. Jangan sampai seperti itu, ya. Nauzubillah min dzalik. Jadi sedapat mungkin kita bisa memanfaatkan sosial media ini untuk kemaslahatan atau kebaikan bersama, ya. Tidak
malah menjadi sumber kemaksiatan ya. Nauzubillah min dzalik, summa nauzubillah min dzalik. Jadi Masya Allah ya, perubahan ke dalam era informasi ini telah membawa banyak perubahan ya. Bentuk-bentuk kriminalitas juga berubah ya. Dan yang tadinya bisa dilakukan secara langsung, sekarang bisa dilakukan secara tidak langsung ya. Oleh karenanya dengan kebijaksanaan kita yang dilandasi nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah dalam bersosial media, insya Allah ya, kita akan bisa memperoleh kemaslahatan dan kebaikan dalam sosial media ini. Kita bisa tadi ya, memverifikasi, mengkonfirmasi dengan teliti, dengan baik konten-konten media yang kita konsumsi, konten-konten media yang akan kita sebarkan. Kemudian dalam bersosial media kita juga tetap memperhatikan aurat kita ya. Kita tetap memperhatikan penampilan kita. Kita tetap memperhatikan lisan kita ya. Sehingga kita bisa terhindar dari kerusakan yang disebabkan oleh penggunaan sosial media yang tanpa aturan. Semoga Allah SWT senantiasa memudahkan kita dan membimbing kita dalam menggunakan sosial media ini. Kita bisa memanfaatkannya dengan segenap aturan dan ketentuan dari Allah SWT, sehingga kebaikan dan kemaslahatan yang kita peroleh dalam bersosial media ini. Selamat bersosial media ya, dengan menegakkan nilai-nilai Islami ya, sehingga kita bisa menggunakan sosial media ini untuk dakwah, untuk kebaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Aqul qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.